Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Tandrian, mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Fakultas Peternakan dan Pertanian dari Prodi Teknologi Pangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Fisik dan Kimia pada pengendalian kualitas produk akhir teh botol sosro dalam kemasan botol kaca atau returnable glass bottle di PT Sinar Sosro Bekasi. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Antonius Hintono MP selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini. Indonesia adalah negara yang menghasilkan beragam produk pertanian. Salah satunya adalah tanaman teh. Teh banyak disukai oleh masyarakat karena aroma dan rasanya yang khas. Teh merupakan produk minuman yang terbuat dari pucuk daun muda tanaman teh atau Camellia sinensis L. Komposisi senyawa kimia pada teh terdiri atas polifenol, yaitu katekin dan turunannya, senyawa-senyawa xanthin, yaitu kafein, teofilin, dan theobromin, asam amino, karbohidrat, protein, klorofil, serta senyawa-senyawa lainnya. Berdasarkan pengolahannya, terdapat 4 jenis teh, yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Yang dimana secara umum proses pengolahan teh terdiri atas proses pelayuan, penggilingan, penggulungan, sortasi, pengeringan, dan pengemasan. Produk minuman teh memiliki berbagai macam jenis kemasan. Salah satu di antaranya ialah returnable glass bottle atau kemasan botol kaca. Kenapa kemasan botol kaca dapat disebut sebagai returnable glass bottle? Karena kemasan botol kaca dapat digunakan kembali setelah proses sterilisasi tentunya. Berikut kelebihan dari returnable glass bottle, yaitu bersifat kuat, kokoh, serta ramah lingkungan karena dapat digunakan kembali. Lalu proses pembuatannya terdiri atas pemilihan dan pencampuran bahan baku, peleburan atau melting, pembentukan botol gelas, dan annealing. Returnable glass bottle atau kemasan botol kaca terbuat dari campuran bahan-bahan yang terdiri dari silika, soda abu, batu kapur, dan aluminium oksida. Kualitas suatu produk tentu perlu terus dipertahankan, termasuk produk minuman teh dalam kemasan botol kaca. Oleh karena itu, perlu diadakannya pengendalian kualitas untuk mempertahankan kualitas produk. Pengendalian kualitas merupakan sistem pengendalian produk dari bahan baku sampai produk jadi. Adapun tujuan dari pengendalian kualitas yaitu untuk menghasilkan produk yang seragam, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan profit, serta mengurangi biaya pengendalian kualitas. Berdasarkan tahapnya, pengendalian kualitas dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian kualitas bahan baku yang dilakukan melalui pengawasan pada pemilihan bahan baku sesuai dengan standar. Yang kedua, ada pengendalian kualitas proses produksi yang dilakukan melalui pengawasan pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga bahan jadi. Dan yang terakhir, ada pengendalian kualitas produk akhir yang dilakukan melalui pengawasan pada produk akhir dengan membandingkan dengan standar produk. Dan pengendalian kualitas produk akhir ini terdiri dari 2 analisis, yaitu analisis fisik dan analisis kimia. Kegiatan praktek kerja lapangan ini memiliki tujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu bidang pangan, khususnya pada analisis pengendalian kualitas produk akhir, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang praktek di dunia kerja secara nyata. Dan manfaatnya yaitu untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang analisis fisik dan kimia pada pengendalian kualitas produk akhir, memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan bidang pangan, serta memperoleh pengetahuan terkait teknologi tentang cara memproduksi produk minuman dan cara pengemasannya dalam kemasan botol. Berikut materi dan metode dari kegiatan praktek kerja lapangan yang saya lakukan. Tema yang saya ambil yaitu tentang pengendalian kualitas produk akhir.
Dan produk yang saya pilih yaitu teh botol kemasan botol kaca atau RGB. Waktunya pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020. Tempat pelaksananya di PT Sinar Sosro di Jalan Raya Sultan Agung KM 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Untuk metode yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu metode primer dan sekunder. Metode primer didapatkan dari observasi, kerja lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode sekunder, didapatkan dari data perusahaan, pustaka, dan literatur. Pengendalian kualitas produk akhir pada produk teh botol sosro, kemasan botol kaca atau RGB terdiri dari dua jenis analisis. Yang pertama, analisis fisik, dan yang kedua, analisis kimia. Analisis fisik terdiri atas pengukuran diameter crown cork, pengukuran jarak headspace, pengukuran warna cairan, dan pengujian organoleptik. Sedangkan analisis kimia terdiri atas pengujian kadar tanin, pengujian kadar gula, pengukuran nilai pH, serta pengujian alkalinitas. Berikut hasil data analisis fisik dari produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca. Jadi bisa dilihat di sini bahwa terdapat 10 sampel yang diujikan, yang dimana diameter crown cork dapat dinyatakan dengan satuan milimeter, jarak headspace dinyatakan dalam satuan milimeter, warna cairan dinyatakan dalam nilai L, nilai A, dan nilai B, serta organoleptik dinyatakan dalam rasa dan aroma. Yang pertama, diameter crown cork. Crown cork sendiri merupakan jenis tutup botol kaca yang berasal dari lembaran logam baja. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran diameter crown cork yaitu gonogo, yang mana gambarnya dapat dilihat di kanan atas. Berdasarkan hasil data, ukuran diameter crown cork pada produk teh botol sosro kemasan botol kaca berkisar 28,5 hingga 28,6 mm. Yang dimana hal ini sesuai dengan standar DIN 6099. Selain itu juga, diameter crown cork pada sampel produk teh botol sosro kemasan botol kaca telah sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, yaitu jarak headspace. Headspace merupakan ruang kosong antara permukaan atas produk dengan tutup botolnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak headspace yaitu penggaris yang telah dimodifikasi. Seperti pada gambar pada kanan atas, bahwa penggarisnya telah dimodifikasi sehingga bentuknya dapat memudahkan dalam pengukuran jarak headspace. Berdasarkan hasil data, jarak headspace pada produk teh botol sosro kemasan botol kaca berkisar 45 hingga 42 mm. Selain itu juga, jarak headspace pada sampel produk teh botol sosro kemasan botol kaca telah sesuai dengan standar perusahaan. Yang ketiga yaitu warna cairan. Warna merupakan elemen pertama yang diperhatikan konsumen terhadap produk pangan, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur warna cairan pada produk teh botol sosro pada kemasan kaca yaitu spektrofotometer CM3500D, yang dimana bentuknya dapat dilihat pada gambar kanan atas. Alat ukur spektrofotometer ini terhubung ke layar komputer, yang dimana untuk hasil data akan ditampilkan pada layar komputer yang terhubung, dan hasil data akan ditunjukkan melalui nilai L, A, dan B. Untuk nilai L, itu menunjukkan level cahaya, nilai A untuk menunjukkan komponen merah, dan nilai B untuk menunjukkan level komponen kuning. Berdasarkan hasil data, dapat dilihat bahwa warna pada produk teh botol sosro kemasan botol kaca memiliki level cahaya dan komponen merah yang cukup tinggi, serta komponen kuning yang sangat tinggi. Selain itu, warna pada produk teh botol sosro kemasan botol kaca telah sesuai dengan standar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu organoleptik. Pengujian organoleptik merupakan penilaian suatu produk dengan memberikan rangsangan terhadap organ tubuh. Sehingga untuk pengujian organoleptik tidak dibutuhkan alat khusus, namun hanya dibutuhkan alat indera dari manusia.
Alat indera yang digunakan dalam pengujian organoleptik terhadap produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca, yaitu lidah untuk mengecap rasa dan hidung untuk mencium aromanya. Berdasarkan hasil data, rasa dan aroma dari produk teh botol sosro kemasan botol kaca memiliki aroma dan rasa khas teh botol sosro. Sesuai dengan SNI 013143/2011, menyatakan bahwa produk minuman teh kemasan harus memiliki rasa dan aroma khas teh. Selain itu, rasa dan aroma khas teh yang ada pada produk teh botol sosro telah memenuhi standar perusahaan. Yang pertama yaitu kadar tanin. Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada teh, di mana senyawa tanin inilah yang memberikan rasa khas pada minuman teh. Prinsip pengujian kadar tanin pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca dilakukan melalui proses titrasi volumetri dengan Kemen 4 sebagai titran hingga tercapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna dari biru tua menjadi kuning keemasan, seperti yang dapat terlihat pada gambar di kiri bawah. Lalu alat uji dalam pengujian kadar tanin pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca yaitu meliputi buret, statif, dan magnetic stirrer. Magnetic stirrer digunakan dalam membantu pengadukan selama proses titrasi. Untuk gambar alat dapat dilihat pada gambar di kiri atas. Dalam pengujian kadar tanin terdapat dua tahap titrasi. Titrasi pertama menggunakan titrat yang meliputi 5 ml sampel produk teh botol sosro, 5 ml indigo carmine, dan 75 ml aquades untuk mendapatkan nilai A. Serta dilanjutkan titrasi kedua, yang dimana titratnya terdiri atas 5 ml hasil endapan saringan dari 10 ml sampel produk teh botol sosro, 10 ml NaCl asam, 5 ml gelatin, dan 1 gram kaolin. Lalu ditambahkan 5 ml indigo carmine dan 75 ml aquades untuk mendapatkan nilai B. Oleh karena itu, dapat ditentukan rumus kadar taninnya, yaitu kadar tanin sama dengan nilai A yang sudah didapatkan dan nilai B yang sudah didapatkan, A dikurang B, dikali 4,16, dikali 1000, dikali normalitas K-4 dibagi 0,1, dan seluruhnya dibagi dengan volume sampel dalam satuan mili. Lalu, berdasarkan hasil data, kadar tanin pada sampel produk teh botol sosro kemasan botol kaca memiliki rata-rata sebesar 803,435. Hal ini sesuai menurut SNI 013143/2011 yang menyatakan bahwa produk minuman teh harus mengandung tanin, harus positif tanin. Seperti itu. Selain itu juga, kadar tanin pada sampel produk terkendali dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Sinar Sosro. Yang kedua, yaitu kadar gula. Gula merupakan bahan tambahan pangan alami yang dapat memberikan rasa manis pada produk pangan, termasuk pada produk minuman teh. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran kadar gula pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca yaitu refraktometer. Untuk bentuknya dapat dilihat pada gambar di bagian kiri atas. Berdasarkan hasil data, kadar gula pada produk sampel teh botol sosro kemasan botol kaca adalah antara 8,4 dan 8,5 ppm. Hal ini sesuai menurut SNI 013143/2011 yang menyatakan bahwa kadar gula pada produk minuman teh kemasan minimum adalah 6%. Oleh karena itu, kadar gula pada sampel produk tidak beragam dan terkendali, serta telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Sinar Sosro. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai pH. Nilai pH merupakan jumlah ion H+ atau hidrogen pada larutan yang menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan pada skala 0 sampai 14.
Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran nilai pH pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca yaitu pH meter, yang dimana untuk bentuknya dapat dilihat pada gambar di kiri atas. Berdasarkan data, dapat dinyatakan bahwa nilai pH pada sampel teh botol sosro kemasan botol kaca yaitu berkisar 6,33 hingga 7,07, yang mana menandakan bahwa itu cenderung netral. Selain itu, nilai pH pada sampel produk juga tidak beragam dan terkendali, serta telah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh PT Sinar Sosro. Dan yang terakhir yaitu alkalinitas. Alkalinitas merupakan parameter kimia yang menunjukkan jumlah ion karbonat dan bikarbonat yang mengikat dalam suatu produk pangan. Prinsip pengujian alkalinitas pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca yaitu melalui proses titrasi asidimetri dengan H2SO4 sebagai titran hingga tercapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna dari kuning menjadi orange atau merah sindur. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri bawah. Alat uji yang digunakan dalam pengujian alkalinitas pada produk teh botol sosro dalam kemasan botol kaca yaitu statif dan bulat. Untuk bentuk alat dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri atas. Yang selanjutnya, adapun rumus alkalinitas, yang dimana alkalinitas dalam satuan ppm sama dengan volume H2SO4 dengan satuan mililiter dikali normalitas H2SO4 dibagi 0,1 dikali 0,064 dikali 100 dibagi volume sampel dalam satuan mililiter. Berdasarkan hasil data, alkalinitas pada produk sampel teh botol sosro kemasan botol kaca berkisar 228,15 hingga 304,2. Oleh karena itu, alkalinitas produk sampel tidak beragam dan terkendali, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Sinar Sosro. Oleh karena itu, berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis fisik maupun kimia menunjukkan bahwa teh botol sosro telah memenuhi standar perusahaan PT Sinar Sosro, dan beberapa juga telah memenuhi SNI dan standar internasional lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk teh botol sosro telah terkendali kualitasnya dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sekian pemaparan dari kegiatan praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan di PT Sinar Sosro. Saya ingin minta maaf jika ada salah ataupun kekurangan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.